bagaimana sih caranya untuk memastikan bahwa selain kuantitasnya yang besar, untuk memastikan kualitasnya itu juga berkualitas, ini seperti apa, Pak? Yang terbaik kita rekrut, nah kemudian kita bekali nih. Nah, pembekalan itu yang menjadi pressing point di antara kita. Nah, sebelum bekerja, dibekali dong, di BIMTEK dong, diberi pelatihan dong, ditingkatkan kemampuannya dong. BIMTEK dilakukan secara berjenjang. Nah, memang di pemilu-pemilu sebelumnya terjadi ada korban jiwa. Nah, namun seiring dari pemilu, sejak pemilu 2014, 2019, 2024, korban tersebut semakin menurun, semakin kecil. Integritas dan netralitas, profesionalitas itu menjadi hal yang mutlak bagi penyelenggara pemilu. Halo teman pemilih, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Evi, host podcast KPU Lamongan. Yang tentunya sudah sangat siap nih. Ketemu lagi kita nemenin teman pemilih untuk ngobrol hal-hal seru seputar demokrasi di Kabupaten Lamongan. Nah, teman pemilih, kali ini di podcast kesekian ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa spesial, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang asli datang nih jauh-jauh kelahiran dari Kabupaten Kediri. Nah, teman pemilih, kami perkenalkan nih narasumber spesial kita kali ini adalah anggota KPU yang membidangi divisi SDM dan Litbang, yang terhormat Bapak Eka Wisnuwardana. Selamat pagi Bapak. Pagi, halo. Sama teman pemilih. KPU Kabupaten Lamongan yang luar biasa. Salam kenal, saya Eka Wisnuwardana. Sehat nggih Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak, kalau di podcast KPU Lamongan nih, kita punya ritual, Pak. Jadi sebelum podcast itu dimulai, kita terbiasa ritualnya itu harus ngopi dulu. Ngopi-ngopi. Oke, boleh ya Pak ya? Siap. Nah, teman pemilih jangan lupa, saya sama Bapak Wisnu akan ngopi dulu, teman pemilih juga jangan lupa kita ngopi dulu. Monggo Pak. Oke, ngopi. Bismillah. Istimewa. Nah, teman pemilih, karena narasumber kita ini spesial membidangi divisi SDM dan Litbang, Mbak Nggih. Jadi tema podcast kita kali ini adalah berbicara seputar terkait sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, berbicara terkait dengan SDM yang dimiliki oleh KPU, maka teman pemilih pasti akan berpikir terkait dengan badan ad hoc, karena itu yang sering disebutkan Pak di masyarakat umum ketika berbicara pemilu dan pemilihan. Nah, yang kemudian dipertanyakan nih Pak, kalau ngomong badan ad hoc itu sebenarnya yang disebut sebagai badan ad hoc itu siapa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak pemilih KPU Kabupaten Lamongan, teman pemilih KPU Lamongan. Apakah itu badan ad hoc? Badan ad hoc itu adalah penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh KPU Kabupaten, itu yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilu di tingkatan, di semua tingkatan, baik di tingkat kecamatan, di tingkat desa, maupun di tingkat TPS. Nah, badan ad hoc ini bertugas sementara selama tahapan itu berjalan. Biasanya dibentuk 2 bulan sebelum tahapan, atau 1 bulan, atau 1 bulan setelah tahapan. Artinya apa? Bahwa badan ad hoc ini bersifat temporer, sementara, yang berguna mendukung, membantu, membackup kerja-kerja teknis KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan di kabupaten kota. Nah, yang istimewa apa?
adalah di Kabupaten Lamongan ini mempunyai badan ad hoc terbesar. Jadi PPK Lamongan ini terbesar, terus PPS juga terbesar karena se-Jawa-Timur ya. Jadi data yang masuk bahwa jumlah desa kelurahan di Kabupaten Lamongan itu terbanyak di se-Jawa-Timur, sehingga badan ad hoc-nya untuk PPS maupun sekretariatnya ini terbesar di Jawa Timur. Momentum ini tepat tema badan ad hoc karena Lamongan mempunyai badan ad hoc yang cukup besar di wilayah Jawa Timur. Itu Pak. Kalau karena memang desanya Lamongan itu besar ya Pak, se-Jawa Banyak, Timur terbanyak banyak. 474 474. desa kelurahan. Nah, kalau Lamongan sendiri kan secara badan ad hoc juga besar Pak. Berarti kalau ngomongkan satu Jawa Timur nih, Bapak ini juga membawahi badan ad hoc yang lebih besar lagi Pak. Karena satu Jawa Timur 38 kabupaten kota, 666 kecamatan, belasan ribu desa. Belum Ratusan lagi ribu TPS. TPS-nya ya Pak. Nah itu Pak, dari sekian banyak kemudian kuantitas SDM kita sebagai badan ad hoc di tingkatan KPU provinsi nih Pak, bagaimana sih caranya untuk memastikan bahwa selain kuantitasnya yang besar, untuk memastikan kualitasnya itu juga berkualitas, ini seperti apa Pak? Memastikan kualitas SDM badan ad hoc ya, mulai dari PPK, PPS maupun KPPS itu bisa dimulai dari rekrutmen. Rekrutmen badan ad hoc biasanya itu dimulai dari sosialisasi kita. Bagaimana meyakinkan teman peserta badan ad hoc untuk mau berkontribusi, berpartisipasi. Semakin banyak pilihan, semakin banyak mendaftar, semakin banyak pilihan kita. Nah, pertama dari proses rekrutmen. Nah, setelah kita dapat rekrutmen, baru kemudian kita pilih mereka saja yang layak untuk kita. Yang pertama, selain mempunyai dasar-dasar terkait pemahaman tentang pemilu atau pemilihan, yang bersangkutan juga diharapkan itu mengenal lingkungan sekitar. Jadi kalau yang bersangkutan itu mendaftar sebagai calon PPK di tingkat kecamatan, minimal dia menguasai wilayah kecamatan tersebut. Dia mengenal dan atau dikenal di wilayah kecamatan tersebut. Berlaku juga di level PPS tingkat desa maupun KPPS. Nah, dari proses itu kemudian kita rekrutmen. Nah, dengan jumlah yang besar, nah tentu menjadi bagian yang tantangan kita. Apakah berhenti di situ? Enggak. Nah, setelah kita rekrut, bagaimana sih? Nah, kan nggak berhenti rekrut. Setelah kita memilah, yang terbaik kita rekrut, nah kemudian kita bekali nih. Nah, pembekalan itu yang menjadi pressing point di antara kita. Bagaimana KPU Kabupaten Kota memberikan pembekalan, KPU Provinsi supervisi menguatkan, KPU RI menyiapkan berangkat aturan yang itu memudahkan untuk kita eksekusi. Seperti itu Pak, yang bisa saya sampaikan bagaimana menguatkan. Berarti sebelum teman-teman badan ad hoc ini terjun langsung melaksanakan tahapan di tataran bawah itu mereka sudah dibekali terlebih dahulu. Pasti ya, dong, harus itu. Nah, itu teman pemilih. Jadi ada pembekalannya nih, baik itu dari KPU Kabupaten Kota juga disupervisi oleh KPU Provinsi Pak. Ini Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kemudian berbicara tahapan yang panjang, apalagi kemarin kalau pilkada itu kan tahapannya banyak tapi singkat-singkat nih Pak. Nah, teman-teman badan ad hoc ini kira-kira nih Pak, tantangan yang besar yang kemudian dihadapi itu yang seperti apa Pak? Tantangan badan ad hoc itu berawal dari internal, boleh saya petakan ya, ada internal dari eksternal. Di internal sendiri, badan ad hoc itu direkrut secara seleksi terbuka, yang tentu berasal dari masing-masing masyarakat. Nah, di internal tantangannya bagaimana menanamkan soliditas. Kalau PPK ada 5 orang, selain 5 orang juga ada tenaga kesekretariatan 3 orang. Kalau PPS ada 3 orang yang kemudian didukung oleh tenaga sekretariatan 3 orang, ya kan? Nah, untuk KPPS ada 7 plus 2
petugas ketertiban. Nah, yang penting mereka internal solid dulu. Tantangannya di situ. Kalau teman-teman di internal PD ini solid, itu sudah menyelesaikan separuh lebih dari tantangannya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal bagaimana teman-teman itu mampu mengenal lingkungannya, mampu memahami lingkungannya. Selain yang bersangkutan harus tadi memahami tugas dan fungsinya, tugas, wewenang, dan kewajiban Badan ad hoc, tentu kita harapkan Badan ad hoc itu, entah itu BPK, BPS, atau KPPS, dia mampu mengenal lingkungannya. Kalau dua itu clear, ditambah kemudian pemahamannya akan tugas, wewenang, dan kewajiban, ditambah backup dari KPU-nya, dengan kabupaten, provinsi maupun RI, selesai sudah menghadapi tantangan. Internal solid, eksternal ready, diperkuat oleh KPU kabupaten, sudah selesai sudah tantangan. Itu caranya. Jadi harus solid dulu nih. Kita menguatkan internal sebelum berperang di dunia luar ya Pak ya. Teman pemilih. Jangan berperang lah, melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Oke teman pemilih. Jadi teman-teman Badan ad hoc itu tadinya sudah dibekali melalui BIMTEK ya Pak ya. Dibekali, terus mereka juga harus menguatkan kondisi internalnya agar sukses melaksanakan tugas dalam melakukan tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, kalau berbicara terkait BIMTEK dan pelatihan tadi Pak, itu pastinya nggak hanya 1 atau 2 kali. Itu BIMTEK dan pelatihan yang seperti apa Pak yang disiapkan KPU kepada Badan ad hoc? Terima kasih Mbak, bahwa KPU RI sudah menyiapkan serangkaian skenario untuk menyiapkan Badan ad hoc. Tadi saya sampaikan mulai pembekalan. Nah, sebelum bekerja dibekali dong, di BIMTEK dong, diberi pelatihan dong, ditingkatkan kemampuannya dong. BIMTEK dilakukan secara berjenjang, mulai dari KPU Jatim, KPU Provinsi dilakukan BIMTEK oleh KPU RI, kemudian KPU Provinsi meminta KPU Kota meminta PPK, BPS maupun KPPS. Nah, bahkan di luar itu ada percepatan juga. BIMTEK KPU Kabupaten Kota langsung di BIMTEK oleh KPU RI. Apa perlunya? Untuk memutus rantai komunikasi biar apa yang disampaikan oleh pimpinan, kalau KPU RI menginstruksikan A, KPU Provinsi juga A, KPU juga A. Kemudian apa saja yang diberikan dalam pelatihan itu atau BIMTEK itu, yang paling utama dan pertama adalah tentu kode etik. Kode etik, kode perilaku, sumpah janji. Sebagai penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan, kita terikat oleh kode etik. Nah, ini menjadi hal yang utama dasar. Baru kemudian diberikan BIMTEK terkait substansi. Apa tugas fungsi Badan ad hoc, tugas fungsi wewenang, tugas kewajiban dan wewenang, BPK, BPS, KPPS, bahkan masing-masing di breakdown di setiap tahapan apa saja. Dan yang selanjutnya ada BIMTEK tentang skill, penguatan skill. Contoh public speaking, bagaimana kita menyampaikan BPK, menyampaikan public speaking pada masyarakat, memimpin rapat pleno. Nah, kita berikan penguatan dan lain-lain. Dan BIMTEK ini tidak cukup sekali, berkali-kali dan di setiap tahapan. Bisa jadi di tahapan data pemilih beberapa kali BIMTEK mengikuti sub tahapannya, termasuk kampanye, termasuk macam-macam. Nah, ini yang menjadi dasar kita, kenapa BIMTEK ini kita berikan secara banyak, berkualitas, karena apa? Kita ingin membekali, kita ingin menyiapkan badan ego kita tidak hanya siap melaksanakan pemilihan, tapi mampu mensukseskan pemilu maupun. Dengan harapan segala jenis BIMTEK dan pelatihan nanti menjadi bekal ya Pak ya. Betul. Bagi teman-teman Badan ad hoc dalam tadi teman pemilih menjalankan tugas untuk suksesnya pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan. Berbicara pemilu maupun pemilihan nih Pak, khususnya kalau ngomong pemilu, itu kan
selain tahapan yang juga memang banyak Pak, beban kerjanya kan juga besar yang dimiliki oleh teman-teman Badan Ad Hoc. Apalagi kemarin juga beredar banyak berita terkait dengan teman-teman Badan Ad Hoc yang kemudian sampai meninggal dunia seperti itu Pak dalam menjalankan tugas. Nah, kira-kira apa sih Pak langkah ataupun cara-cara yang sudah disiapkan sehingga hal-hal seperti itu tidak sampai terulang lagi Pak pada pemilu atau pemilihan berikutnya? Oke, terima kasih. Mbak, Badan Ad Hoc memang beban kerjanya tinggi, terutama saat pemilu. Dan itu terjadi di tingkat KPPS, di tingkat TPS. Nah, memang di pemilu-pemilu sebelumnya terjadi ada korban jiwa. Nah, namun seiring dari pemilu, sejak pemilu 2014, 2019, 2024, korban tersebut semakin menurun, semakin kecil. Bahkan di Jawa Timur kemarin pemilu itu enggak signifikan sekali. Nah, apa yang bisa kita antisipasi, apa yang mitigasi apa? Yang pertama adalah kita memastikan dari rekrutmen tadi. Rekrutmen tadi itu ada surat kesehatan, kita pastikan kesehatannya. Nah, kemudian kita juga menggandeng teman-teman dinas kesehatan, pemerintah daerah yang menyiapkan itu. Nah, kemudian itu langkah bersifat eksternal. Yang bersifat internal, kayak kemarin di pemilu yang lalu kemarin, mulai ada penyederhanaan form, mulai ada penyederhanaan alat kerja. Jadi form yang dulu rumit, sekarang agak dipermudah. Nah, terus kemudian ada jeda waktu istirahat. Kita berikan, kalau nggak salah waktu itu sempat ada suplemen multivitamin yang itu memudah. Nah, yang terpenting adalah kita memitigasi itu, memastikan mereka itu bekerja dengan profesional dan tahu batasan. Di tingkat KPPS, di tingkat TPS ada 7 KPPS. Nah, kalau kemudian ada satu yang misalnya capek, ya udah istirahat dulu. Ada temannya untuk bergantian. Ini yang penting. Artinya apa? Bahwa langkah-langkah yang kami ambil agar tidak terjadi di pemilihan, itu betul-betul kita siapkan dari awal. Sejak dari seleksi, kita kontrol tes kesehatan. Bahkan di beberapa kabupaten kota, itu Pemdanya dia ikut membantu men-screening tes kesehatan. Alhamdulillah di pemilihan terakhir relatif kecil lah yang betul-betul meninggal karena saat dia bekerja ya. Jadi, yang bersangkutan yang mendaftar itu dipastikan body fisiknya. Yang paling penting adalah KPU RI kemarin sudah membatasi usia 17 tahun sampai 55 tahun. Nah, karena kita anggap kalau di atas 50 tahun itu kondisi fisiknya relatif mengkhawatirkan. Nah, itu praktis itu yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah sudah cukup baik di pemilihan kemarin, sangat berkurang drastis kaitannya dengan korban jiwa yang jatuh. Begitu, Pak. Berarti alhamdulillahnya KPU juga dari sebelum-sebelumnya sudah melakukan perbaikan-perbaikan ya Pak ya. Nah, kita harapkan juga ini akan berlanjut nih Pak untuk seterusnya agar teman-teman yang bekerja sebagai badan ad hoc utamanya di tataran KPPS mampu mengukur kesehatan dirinya nih Pak. Jadi kalau capek istirahat dulu, nanti bisa bergantian sama teman-temannya yang lain. Nah, kalau berbicara lagi nih Pak terkait dengan badan ad hoc, itu kan bukan hanya badan ad hoc, tapi seluruh penyelenggara pemilu dan pemilihan ya Pak. Itu kalau orang kenalnya kan pokoknya KPU itu harus netral gitu ya Pak ya. Nah, selain menjaga netralitas itu, KPU juga harus menjaga integritas. Apalagi sebagai penyelenggara badan ad hoc, baik itu di tataran PPK, PPS sampai di tingkatan KPPS. Sedangkan saat pemilu Pak atau pemilihan itu kan tekanan politik dan juga intervensinya itu kan juga besar. Betul. Kemudian bagaimana teman-teman badan ad hoc ini menjaga dua hal itu tadi, integritas dan juga netralitasnya? Oke. Integritas dan netralitas
profesionalitas itu menjadi hal yang mutlak bagi penyelenggara pemilu. Tidak hanya Badan ad hoc, tapi juga di level KPU, baik itu KPU Kabupaten, KPU Provinsi maupun KPU RI. Nah, karena menjadi hal yang utama, tadi saya sampaikan bahwa bimbingan awal itu adalah penguatan nilai-nilai integritas, penguatan nilai kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan fakta integritas. Itu hal yang penting dasar. Nah, selain kita berikan pembekalan, nah teman-teman KPU Kabupaten Kota itu juga ikut mengasistensi mereka. Jadi idealnya KPU Kabupaten Kota itu dia mampu turun ke PPK, ke PPS, menguatkan, memastikan badan ad hoc kita itu bekerja dengan integritas dan profesional. Nah, bagaimana menghadapi tekanan atau intervensi dari badan ad hoc? PPK, PPS, KPPS itu adalah lembaga KPU bersifat hierarkis. Kalau KPPS kemudian dia diintervensi, bisa lapor ke PPS. PPS bisa lapor ke PPK. Nah, fungsi KPU Kabupaten Kota turun. Kenapa ada peran supervisi dari KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU RI turun? Untuk menguatkan badan ad hoc agar mampu melawan potensi-potensi intervensi dan tekanan tersebut. Nah, jadi tidak saja membiarkan badan ad hoc berperang dengan di lingkungan yang terkait intervensi, tapi KPU Kabupaten turun untuk menguatkan. Oh, itu nggak boleh. Sudah, kamu jalan saja, nanti KPU Kabupaten yang berbeda. Itu salah satu caranya menjaga integritas dan netralitas. Selain mereka kita bekali, mereka juga bersiap memproteksi, nah, tapi level KPU Kabupaten juga turun untuk menguatkan. Seperti itu. Jadi KPU Kabupaten ini juga pasang badan. Harus itu, penting itu. Tidak hanya KPU Kabupaten, KPU Provinsi juga pasang badan. KPU itu juga seperti itu. Semua saling menguatkan sesuai dengan level masing-masing. Saling menguatkan untuk kita sama-sama menjaga netralitas dan juga integritas. Itu teman pemilih. Nah, kalau tadi Pak, kalau saya kan ingat nih pernyataan jenengan bahwa teman-teman apalagi di level bawah ini untuk menghindari yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi, maka juga ada yang namanya kemajuan, penyederhanaan seperti form-form. Kemarin itu kita kan juga sudah menggunakan berbagai macam teknologi informasi Pak di KPU Kabupaten Lamongan, bahkan juga teknologi informasi itu dikenalkan sampai di tingkatan teman-teman bawah. Itu inovasi teknologi yang seperti apa Pak yang kemudian disampaikan ke badan ad hoc? Oke. Sebelum tersampaikan badan ad hoc, saat rekrutmen itu biasanya badan ad hoc juga kita uji tanda kutip, juga kita wawancara terkait penguasaan teknologi. Jadi level PPS, PPK minimal dia, kamu peka teknologi enggak? Kamu bisa punya WA enggak? Enggak. Kamu tahu Excel enggak? Kamu tahu apa jenenge Word enggak? Kamu bisa Zoom enggak? Penguasaan teknologi itu kan. Nah, kemudian dari situ setelah kemudian kita terima, kan kita juga pembekalan kan, ada BIMTEK tadi, bimbingan teknis, pelatihan, nah termasuk ini, ada pembekalan itu, bagaimana teman-teman kalau teman-teman divisi data, aplikasi Excel, kita BIMTEK, ada Sidale, ada Sirekap, nah itu inovasi ini yang membuat saya efisien. Semua berbasis aplikasi, berbasis sistem. Bahkan sejak dari Coklit oleh Pantarlih, itu dia menggunakan si Coklit yang cukup dapat HP klik. Kemudian saat di KPPS ada Sirekap, pemutaran ada Sidale dan lain sebagainya. Nah, teknologi ini menjadi alat bantu yang menguatkan, alat bantu yang memudahkan badan itu, sehingga apa? Dia bekerja lebih efektif dan efisien. Bahkan Mbak, pelaporan badan ad hoc itu semua sudah berbasis digital, semua sudah berbasis aplikasi. Jadi sudah tidak zamannya kita ngetik, dikirim, diantarkan, enggak. Cukup pakai Google Form, Google Sheet, kita kirim. Nah, alat bantu inovasi teknologi ini yang kita gunakan untuk membuat badan itu bekerja lebih efektif, efisien. Dan insya Allah sejak 2019 bahkan 2024 ini kita lebih efektif kan, bahwa
Kalau dulu rapat harus diundang kumpul, sekarang bisa via Zoom atau via video call dan lain. Artinya apa? Inovasi teknologi ini memang sedang disiapkan dan terus kita siapkan kaitannya dengan memastikan badan teknologi itu bekerja lebih efektif, efisien dan lebih mudah, lebih nyaman. Gitu. Jadi kan dengan kemajuan teknologi Betul. tadi itu Pak Ngi, dan diimbangi oleh kualitas SDM badan ad hoc kita yang Betul. berkualitas itu juga akhirnya memudahkan nih Pak Ngi. Jadi teknologinya maju yang menggunakan berkualitas akhirnya sinkron nih Pak. Memudahkan teman-teman. Jadi kayak kemarin ada Sirekap gitu Pak ya. Sehingga bisa diakses hasil pemilihannya oleh masyarakat luas. Nah, kalau berbicara terkait dengan kesejahteraan Pak, ngomong badan ad hoc, apalagi dengan jumlah yang besar, lalu juga beban kerja yang banyak. Gitu. Teman-teman badan ad hoc ini selain honor nih Pak, yang diterima itu apa saja sih? Terima kasih Mbak. Ini memang catatan ya bahwa kesejahteraan badan ad hoc sudah menjadi bahasan bimbingan kami di KPRI bagaimana mensejahterakan itu. Kalau kemudian honor ad hoc sudah kita tahu bersama sejak dari pemilu 2014, 2019, 2024 ada peningkatan yang minimal tidak jauh dari UMR, di beberapa tempat lebih tinggi dari UMR untuk level BPK. Level BPS juga cukuplah untuk seperti itu. Nah, apakah ini sudah dipandang cukup? Saya juga belum. Karena apa? Tidak hanya mengingat beban kerja badan ad hoc, tapi mengingat tanggung jawab badan ad hoc yang begitu besar. Nah, untuk itulah KPU RI sedang menyiapkan formulasi yang kita harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan badan ad hoc. Nah, kemudian apa sih yang diterima tanda kutip badan ad hoc selain honor? Nah, biasanya badan ad hoc itu juga dia berhak menerima kalau ada rapat, ada apa namanya, bantuan transportasi dan lain sebagainya, kemudian jaminan kesehatan, pelindungan kerja, BPJS itu BPJS Ketenagakerjaan yang sudah kita kerjasamakan dengan BPJS pusat, yang itu sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja, BPJS mengcover itu. Bahkan di luar itu, kalaupun kemudian BPJS tidak bekerja sama dengan KPU, tidak mengeluarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pelindungan kesehatan, KPU juga sudah menyiapkan santunan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ada apa-apa, nggak bisa memberikan santunan. Artinya apa? Ya kita tahu bahwa beban kerja partai begitu besar, tidak hanya beban kerja, tapi beban tanggung jawab juga besar. Ya kita harapkan bahwa KPU hadir untuk memberikan jaminan kesehatan maupun jaminan perlindungan kerja yang cukup memadai, walaupun ini masih perlu ditingkatkan lagi. Begitu. Berarti itu menjadi sebuah bentuk apresiasi. Dari KPU kepada teman-teman badan ad hoc Pak Andi. Teman pemilih. Jadi bukan cuma honor, tapi juga banyak hal termasuk tadi yang disebutkan adalah jaminan kesehatan Pak Andi. Sebagai bentuk apresiasi KPU kepada badan ad hoc. Nah, kalau untuk teman pemilih di rumah nih Pak, barangkali ada yang bertanya-tanya, yang tidak menjadi badan ad hoc, apakah boleh dalam hal ini masyarakat umum itu kalau mereka melihat nih, oh ternyata di desanya teman-teman badan ad hoc itu kok sibuk banget gitu Pak, pas barang-barang logistik pemilu itu datang atau saat teknis pemilihannya kok repot banget gitu, boleh nggak Pak kalau masyarakat umum itu membantu? Oke. Badan ad hoc sendiri itu kan berasal dari masyarakat. Dan badan ad hoc sendiri itu tidak bisa lepas dari masyarakat karena bagian dari masyarakat itu sendiri. Artinya apa? Pasti membutuhkan bantuan, pertolongan karena ada hubungan simbiosis mutualisme. Masyarakat sebagai pemilih yang itu menjadi core-nya KPU untuk dilayani, tentu badan ad hoc wajib melayani pemilih tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan masyarakat juga diharapkan mampu berperan membantu badan ad hoc. Kemudian apa? Membantu mengawasi, membantu menyampaikan informasi, membantu memudahkan. Contoh kalau kemudian pantar nih itu dia coklit, ya ada masyarakat yang belum dicoklit bisa membantu melaporkan. Kalau kemudian ada distribusi logistik yang sekiranya perlu dukungan,
masyarakat juga ikut membantu. Maupun juga itu tempat pembuatan TPS itu kan di rumah-rumah masyarakat toh. Nah kalau masyarakat nggak membantu pasti kesulitan kita. Nah, alhamdulillah teman pemilik di KPU Kabupaten Lamongan begitu membuka lebar-lebar bersiap membantu dan faktanya terbukti bahwa peran masyarakat bersama Badan Ad Hoc termasuk KPU mampu membuat suksesnya pilkada kemarin dengan meningkatnya partisipasi, ya kan? Iya, Nah, betul, itu Pak. jangan dikira juga peran Badan Ad Hoc, toh ada peran masyarakat juga. Betul, Pak. Luar biasa nih. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak Terima kasih nih Pak sekali, nih, sangat terima kasih. kepada teman pemilih dalam hal ini di Kabupaten Lamongan atas kerjasama dan juga bantuannya. Karena sekarang tahapan pemilu dan pemilihan sudah usai nih Pak. Kita saat ini sudah berada di luar tahapan. Tentunya ada catatan-catatan yang kemudian menjadi evaluasi nih Pak. Kemarin dalam pengelolaan SDM saat pemilu maupun pemilihan. Apa sih Pak evaluasinya? Pertama adalah dari sisi rekrutmen. Sisi rekrutmen itu ada di beberapa hal yang masih kekurangan pendaftar. Nah, bahkan di Lamongan sendiri rekrutmen KPPS itu, KPPS terutama karena banyaknya sekali jumlah desa kelurahan, ada saat minimal 6, nah masih ada kekurangan. Nah, itu yang coba akan kita push. Kita berharap di rekrutmen pemilu sebelumnya atau bulan sebelumnya tidak sampai kekurangan pendaftar. Nah, yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kualitas badan usaha kita. Ya, dengan segala dinamikanya, badan usaha kita sudah berhasil melaksanakan pemilu atau pemilihan. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ, kita harus mampu meningkatkan lagi. Nah, penguatan kapasitas. Yang penting adalah menjadi evaluasi, kita harapkan badan usaha itu mampu menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait. Jadi kalau PPS ya dia mampu berkomunikasi, bersinergi dengan level desa, kalau kecamatan ya di Forkom, Bincang. Tiga itu yang hasil evaluasi kami coba kita lebih tingkatkan lagi di pemilu ke depan. Kalau evaluasi berarti kan sepaket nih Pak. Kita sudah mengevaluasi, terus harapan untuk pengelolaan badan ad hoc pada pemilihan atau pemilu selanjutnya. Harapan ke depan Badan Ad Hoc adalah yang pertama pengelolaan itu bisa dilakukan secara integrasi. Jadi mulai dari level KPPS atau Pantarlih ke PPS, ke PPK bisa terintegrasi. KPU sudah membangun sistem siap. Nah, ke depan kita berharap sistem itu mampu mengcover termasuk adalah proses pelaporan-pelaporan. Dan yang kemudian selain itu pengelolaan data ad hoc adalah kita targetkan ke depan adalah zero pelanggaran badan ad hoc. Harapan ini. Kita tahu dengan segala dinamikanya, entah itu karena faktor kealpaan atau faktor ketidaksengajaan, badan ad hoc masih ada melakukan pelanggaran-pelanggaran baik administrasi, etik maupun hukum. Kita punya harapan ke depan kita zero pelanggaran oleh badan. Nah, karena kalau tadi harapan untuk badan ad hoc nih Pak, sekarang harapannya untuk podcast KPU Kabupaten Lamongan nih Pak. Saya, Eka Wismardana, anggota KPU Jawa Timur, Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang, mengapresiasi podcast KPU Lamongan, PKL ya. Podcast KPU Lamongan ini luar biasa. Ini sungguh menjadi momentum istimewa. Sukses selalu. Harapannya adalah podcast ini bisa istiqomah, melaksanakan kegiatan, kemudian bisa menjangkau pihak luar. Nah, tidak hanya internal KPU Kabupaten Lamongan, tidak internal KPU Jawa Timur, mungkin KPU RI, mungkin stakeholder terkait. Karena sekali lagi KPU ini adalah pelayan masyarakat, pelayan pemilih, sehingga idealnya bisa menjadi rumah bagi pemilih, termasuk podcast. Wah, itu teman pemilih. Sejujurnya saya senang sekali nih Pak hari ini. Karena memang teman pemilih tadi ya seperti yang saya sebutkan, narasumber kita ini sangat luar biasa spesial. Jadi saya merasa sangat
Senang, saya juga Terima kasih. merasa terhormat dan Terima kasih. deg-degan juga saya, Pak. Itu teman pemilih. Jangan lupa nih, tadi harapan Bapak Eka Wisnuwardana adalah semoga podcast ini semakin maju, Pak Ngi. Gak bisa menggandeng pihak-pihak luar. Boleh juga berarti, Pak, teman pemilih jadi Oh pasti narasumber tentu. ya? Bila perlu nanti dari segmentasi pemilih, dari Gen Z, terus kemudian dari pemilih perempuan, pemilih disabilitas, bisa diundang jadikan narasumber yang melihat perspektif mereka. Nah, apa sih coba kacamata melihat pemilu dari kacamata seorang disabilitas, pelaksanaan pilkada dari kacamata pemilih perempuan. Nah, itu kan menjadi yang berbeda. Itu teman pemilih. Siap-siap berarti ya. Siapa tahu nanti salah satu dari teman pemilih ada yang tiba-tiba diundang. Atau mengajukan main-main ke podcast KPU Lamongan. Iya, karena KPU Lamongan selalu terbuka ya Pak ya untuk umum. Karena tagline kami juga KPU melayani. Itu teman pemilih, episode podcast kita kali ini yang tentunya sangat spesial. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi dari teman pemilih. Juga saya ucapkan terima kasih ya Bapak Sama-sama. atas kehadirannya. Saya sangat bahagia. Teman pemilih jangan lupa tetap ikuti terus podcast KPU Lamongan atau PKL di episode-episode berikutnya yang tentunya akan sangat spesial dan juga banyak tema-tema dan juga cerita-cerita menarik. Dan jangan lupa juga siap-siap nih, siap-siap jadi narasumber atau siap-siap juga mengajukan. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.